Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Saya dari kelas SI 21A, perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan organisasi atau organizing. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan waktu untuk melakukan presentasi. Ya, sebelum masuk ke pembahasan presentasi, mari kita membahas manusia. Manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri atau individualis, melainkan sangat membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan bersama, manusia memerlukan pula adanya organisasi, yaitu jaringan interaksi sosial antara sesama untuk menjamin ketertiban sosial. Ciri-ciri organisasi. Menurut Khairul Umam tahun 2010 menyebutkan ciri-ciri organisasi sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu kelompok manusia yang dapat dikenal dan saling mengenal, adanya kegiatan berbeda-beda tetapi sama-sama lainnya sama-sama terkait yang merupakan kesatuan kegiatan. Tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusi berupa tenaga dan berupa pikiran dan yang lain-lain. Kedua, adanya kewenangan koordinasi dan pengawasan. Ketiga, adanya tujuan yang ingin dicapai. Definisi organisasi. Organizing, pengorganisasian, adalah pembentukan hubungan kewenangan yang efektif antara pekerjaan, orang, dan tempat kerja yang dipilih agar kelompok dapat bekerja sama secara efisien, atau proses membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian dan departemen. Pengertian pengorganisasian menurut para ahli. Stoner dan Walker 1986. Pengorganisasian merupakan satu proses di mana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan kelompok. Ja'far Muhammad 1992. Pengorganisasian adalah penyusunan sumber-sumber organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan agar tujuan kelompok dapat dicapai. Serto tahun 1997. Fokus pertama pengorganisasian adalah menentukan aktivitas yang akan dilakukan oleh sumber daya manusia dalam organisasi dan bagaimana SDM tersebut dapat diselaraskan atau digabungkan dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan. Mengapa perlu pengorganisasian? Agar mudahnya pengawasan atau memudahkan dalam pengawasan, mengontrol, dan terorganisir. Coba bayangkan, jika tidak ada fungsi pengorganisasian, semua bekerja tanpa aturan dan tanpa diorganisir yang akan menjadi tidak jelas, maka perusahaan tinggal menunggu waktu untuk gulung tikar. Apa sih maksudnya dari tujuan pengorganisasian? Yang pertama, tujuan pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang akan diselesaikan menjadi pekerjaan dan departemen tertentu, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan individu. Yang kedua, mengkoordinasikan tugas organisasi. Dan yang ketiga, mengelompokkan pekerjaan menjadi beberapa individu. Yang keempat, menetapkan hubungan antar individu, kelompok, dan departemen. Yang kelima, menetapkan garis otoritas formal. Yang kelima, mengalokasikan dan menyebarkan sumber daya organisasi. Fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian adalah mengelompokkan orang atau SDM, sumber daya
manusia, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menciptakan kestabilan di dalam organisasi tersebut. Manfaat dan langkah-langkah pengorganisasian. Yang pertama, dengan pengorganisasian yang efektif, tiap anggota dalam kelompok dapat mengetahui apa yang harus dilakukan atau apa yang perlu dikerjakan. Yang kedua, hubungan yang tepat dan yang dikehendaki dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang ditetapkan melalui orang-orang yang melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga, terdapat cara pendelegasian wewenang dengan cara yang tepat kepada orang-orang yang tepat, sehingga memungkinkan seseorang melakukan tugas khusus secara jelas dan terarah. Yang keempat, menggunakan penggunaan yang sebaik-baiknya atas personalia dan fasilitas fisik yang tersedia. Ini terjadi karena harus ada keseimbangan antara pekerjaan khusus, orang yang harus mengerjakan, dan fasilitas fisik yang terjadi telah ditetapkan, sehingga penghematan usaha dan efektivitas pelaksana kerja dapat dicapai. Kesimpulannya, pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur dalam lingkup suatu organisasi, kelompok, dan lain-lain. Keberhasilan leader tergantung pada kemampuannya terhadap penentuan jenis-jenis pekerjaan pada anggotanya agar bisa mencapai tujuan dari kelompok tersebut atau tujuan dari organisasi tersebut. Saran, setelah memahami dengan cermat betapa pentingnya atau penting sekali fungsi organisasi, sekiranya perlu langsung kita terapkan dalam lapangan atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan waktunya. Cukup sekian presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.